jadi hari ini kita bakal mentoring MKL, Manajemen Keuangan Lanjutan. Sebelumnya perkenalin, nama aku Felicia. Kalian boleh panggil aku Cifeli atau Kak Feli, terserah kalian. Hari ini aku mau bahas soal UAS Lab MKL semester lalu. Berarti sesuai vote, kita bakal bahas soal leverage, habis itu soal capital budgeting techniques ya. Oke, kita mulai dari soal 3 berarti ya, leverage and capital structure. Bombay Yahko merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak di bidang produksi tas sekolah. Pada awal tahun 2021, usaha Bombay Yahko semakin maju. Sehingga untuk terus bisa memenuhi pesanan pelanggannya, Bombay Yahko berencana mengekspansi pabriknya. Dan sebelum melakukan ekspansi, Damian selaku Direktur Keuangan Bombay Yahko berniat untuk mengumpulkan beberapa informasi terkait keuangan Bombay Yahko untuk dianalisis. Berikut ini adalah informasi terkait keuangan Bombay Yahko yang berhasil dikumpulkan oleh Damian. Ini informasi-informasinya ya. Lalu yang diminta di soal itu, yang pertama ada jabarkan perhitungan sales sampai dengan EPS atau earnings per share-nya sebelum dan setelah ekspansi dilakukan. Lalu kita diminta untuk hitung expected EPS serta value expected share value dari alternatif sumber pendanaan 1 dan 2. Lalu alternatif sumber pendanaan manakah yang sebaiknya dipilih oleh Bombay Yahko agar dapat menghasilkan struktur modal yang paling optimal. Lalu kita diminta jelaskan alasannya juga. Lalu kita diminta hitung BEP in unit, BEP in rupiah, DOL, DFL, dan DTL-nya dari alternatif yang dipilih oleh Bombay Yahko. Sebelumnya kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan atau kalian ada yang nggak jelas, langsung potong penjelasan aku aja ya. Nggak apa-apa kok. Oke, kita mulai dari yang poin pertama, dari soal pertama. Kita diminta melakukan perhitungan sales sampai dengan EPS sebelum dan setelah ekspansi. Kita hitung yang sebelum ekspansi dulu ya. Di mana di informasi ini kita dikatakan yang pertama itu adalah harga jual tas sekolah yang diproduksi oleh Bombay Yahko adalah sebesar 350.000 unit dengan biaya variabel sebesar 125.000 unit dan biaya tetap sebesar 375 juta per tahun. Dan tas sekolah yang berhasil terjual adalah sebanyak 15.000 unit per tahun. Lalu setelah ekspansi dilakukan, biaya tetap diprediksi akan naik menjadi sebesar 875 juta per tahun. Jadi ini data-data sebelum dilakukan ekspansi ya. Jadi dari sini kita tahu salesnya itu adalah harga jual tasnya yaitu 350.000 per unit dikalikan dengan unit yang berhasil terjual selama setahun ya. Jadi 350.000 kalikan dengan 15.000 unit. Jadi kita dapat sales senilai 5.250 juta, lalu untuk variable cost-nya itu sebesar 125.000 per unit. Kita kalikan juga dengan unit yang berhasil terjual, 15.000. Jadi sini ada variable cost-nya 125.000 unit, 125.000 rupiah, dikalikan dengan 15.000 unit. Jadi kita dapat total variable cost sebesar 1.875 juta. Lalu untuk fixed cost-nya adalah 375 juta per tahun. Ini yang sebelum ekspansi ya. Berarti di sini kita tulis 375 juta. Lalu untuk EBIT-nya atau earnings before interest dan tax. Itu bisa langsung kita kurangin aja, salesnya kita kurangin dengan total variable cost dan total fixed cost-nya. Jadi kita dapat EBIT sebesar 3 miliar. Lalu untuk perhitungan interest-nya, berarti interest itu datangnya dari bonds yang dimiliki oleh perusahaan ya, atau obligasi. Itu ada di informasi nomor 2, di mana obligasi yang diterbitkan oleh Bombay Yahko memiliki par 850 juta. Tabel yang orange ini tuh buat kita melakukan perhitungan obligasinya ya. Jadi parnya ada 850 juta. Lalu di mana cost of debt before tax-nya adalah sebesar 12%. Berarti itu RD1-nya ya. Lalu obligasinya akan jatuh tempo dalam 10 tahun. Berarti ini N-nya ya, yaitu 10 tahun. Lalu untuk harga pasar dari obligasi adalah sebesar 900 juta. Dan di sini juga dikatakan nih, kalau ini sudah termasuk flotation cost-nya sebesar 10 juta. Atau dengan kata lain, si harga pasar yang 900 juta ini sudah dikurangi dengan flotation cost-nya. Berarti kita nggak perlu kurangin lagi ya. Jadi NP atau net profit-nya langsung kita tulis 900 juta. Jadi sesuai rumusnya, di mana RD 1 sama dengan I tambah par kurang NP per N, lalu dibagi juga par plus NP per 2-nya.
di mana parnya adalah 850 juta, lalu NP-nya adalah 900 juta, seperti di soal, dan N-nya adalah 10 tahun ya. Jadi N-nya 10, lalu untuk penyebutnya itu ada 850 juta ditambah 900 juta dibagi 2. Jangan lupa di sini RD-nya itu sebesar 12%. Jadi, untuk mengetahui interest-nya, kita bisa pindah ruas aja nih. Di mana karena di sini ada pembilang sebesar 850 juta tambah 900 juta dibagi 2, berarti kalau kita pindah ruas ke kiri itu akan dikali. Jadinya 12% kita kali dengan 850 juta tambah dengan 900 juta dibagi 2. Jadi kita dapat hasilnya 105 juta. Lalu karena penyebutnya udah kita pindah ruas, berarti sisa pembilangnya di sisi kanannya. Dan untuk mencari interest-nya, kita bisa hitung dari yang 105 juta ini, kita kalikan. Maaf, kita kurangin dengan yang dalam kurung ini. Karena kan di sebelah kanan I plus yang dalam kurung ini. Berarti kalau mau kita pindah ruasin, berarti jadi dikurangkan ya. Jadi kita kurangkan dengan 850 juta kurang 900 juta dibagi N-nya 10. Jadi kita dapat interest dari obligasi yang kita punya itu sebesar 110 juta. Lalu setelah cari interest-nya, kita bisa hitung earnings before tax-nya. Jadi kita langsung kurangkan aja EBIT dengan interest-nya. Kita dapat EBT sebesar 2.890 juta. Lalu untuk tax-nya atau tarif pajaknya yang berlaku di Bombayah ialah sebesar 25% dari earnings before tax-nya ya. Berarti kita bisa langsung kalikan 25% dengan earnings before tax-nya. Jadi pajaknya ada 722.500.000. Lalu untuk EAT-nya atau earnings after tax-nya bisa langsung kita kurangkan EBT dengan tax-nya. Jadi kita dapat EAT sebesar 2.167.500. Lalu untuk selanjutnya kita cari preferred dividennya. Di mana itu dicantumkan di informasi nomor 3. Di mana dikatakan bahwa saham istimewa Bombayahko yang terbit dan beredar adalah sebanyak 20.000 lembar. Di mana parnya adalah sebesar 10.000 per lembar, dan dividen yield-nya adalah sebesar 15%. Jadi kita bisa langsung hitung di mana cara hitungnya adalah lembar saham istimewanya, yaitu 20.000. Kita kalikan dengan nilai parnya. Ingat ya, kalau misalnya kita mau hitung dividen, kita ambil dari nilai parnya. Lalu kita kalikan dengan percentage dari dividennya, yaitu 15%. Jadi kita dapat preferred dividend sebesar 30 juta yang harus kita bayarkan kepada pemilik saham-saham preferred perusahaan kita. Lalu selanjutnya kita cari AAFCS-nya. Di mana bisa kita langsung kurangkan dari EAT dikurangkan dengan preferred dividend. EAFCS itu adalah earnings available for common stock ya. Lalu di sini kita bisa bagi EAFCS-nya dengan outstanding common stock-nya. Itu ada di informasi nomor 4. Di mana saham biasa Bombayahko yang beredar adalah sebanyak 200.000 lembar. Di mana parnya adalah sebesar 5.500 per lembar. Lalu harga pasarnya sekarang adalah 7.000 per lembar. Jadi outstanding common stock-nya atau yang beredar adalah sebesar 200.000. Jadi untuk dapat EPS-nya bisa langsung kita bagi earnings available for common stock-nya dengan jumlah saham yang beredarnya. Jadi kita dapat EPS sebelum ekspansi adalah sebesar 10.687,5. Sekarang kita buat tabel bantunya nih terkait alternatif 1 dan alternatif 2. Aku baca dulu soalnya. Damian memperkirakan dana yang dibutuhkan oleh Bombayahko untuk mengekspansi pabriknya adalah sebesar 3.500.000.000 juta. Di mana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Bombayahko memiliki 2 alternatif pilihan sumber pendanaan. Di mana alternatif pertamanya, yaitu Bombayahko menerbitkan obligasi yang akan memenuhi 40% kebutuhan dana ekspansinya. Ini bisa kita langsung hitung, obligasi itu termasuk dalam long-term debt. Jadi 3,5 miliarnya, kita kalikan 40%. Ini adalah nilai yang akan diterbitkan
yang akan perusahaan terbitkan terkait obligasinya, yaitu 1.400 juta. Lalu lanjut, di mana kupon rate dari obligasi tersebut ialah 8% per annually, dan par obligasi sama dengan kebutuhan dana yang akan dipenuhi oleh obligasi. Jadi di sini kita juga bisa tahu interest atau bunga dari obligasi ini adalah sebesar 8%. Jadi kita bisa langsung kalikan aja 1,4 miliar ini dengan 8%. Selain itu, 25% kebutuhan dana ekspansi akan dipenuhi dari penerbitan 43.750 lembar saham istimewa Bombayahko, di mana harga pasar saham istimewa tersebut ialah 20.000 per lembar. Lalu par saham istimewanya sama dengan par saham istimewa yang lama, tetapi dividen yield-nya yang baru adalah 5% lebih tinggi daripada dividen yield saham istimewa yang lama. Berarti dari sini kita bisa tahu preferred stock-nya itu sebesar 3,5 miliar atau total pendanaannya kita kalikan dengan 25%. Lalu untuk preferred dividennya kita bisa cari dari lembar saham yang diterbitkan, yaitu 43.750. Jadi 43.750, jangan lupa kita kalikan dengan parnya. Karena untuk menentukan dividen selalu dikalikan dengan par ya. Parnya sama dengan saham istimewa yang lama, berarti 10.000 per lembar ya. 10.000 per lembar. Lalu kita kalikan dengan dividen yield-nya. Di mana di sini katakan 5% lebih tinggi dari dividen yield yang lama. Dividen yield yang lama adalah sebesar 15%. Kalau 5% lebih tinggi berarti jadi 20% ya. Jadi preferred dividend dari alternatif pertama itu ada 87.500.000. Lalu dari alternatif pertama itu ada sisa kebutuhan dana ekspansi akan dipenuhi oleh penerbitan saham biasa atau common stock ya, yang memiliki par sebesar 7.000 dan tingkat pengembalian sebesar 10%. Jadi sisanya bisa langsung kita hitung, 3,5 miliar. Kita kurangkan dari pendanaan obligasinya, lalu kita kurangkan juga dari pendanaan preferred stock-nya. Jadi kita dapat nilai common stock-nya sebesar 1.225 juta. Lalu untuk cari outstanding common stock-nya, bisa langsung kita bagi jumlah common stock yang kita terima, kita bagi dengan harga parnya, yaitu 7.000 ya. Jadi kita dapat outstanding common stock yang baru dari alternatif pertama yaitu sebesar 175.000. Lanjut ke alternatif kedua, di mana Bombayahko menerbitkan obligasi yang akan memenuhi 50% kebutuhan dana ekspansi, di mana kupon rate dari obligasi tersebut ialah 8%, dan para obligasi sama dengan kebutuhan dana yang akan dipenuhi. Oke, kita kerjain dulu yang long term debt-nya atau obligasinya. Karena 50% berarti 3,5 miliar dikalikan dengan 50%. Jadi dari long term debt kita akan dapat 1.750 juta. Lalu interestnya sama seperti sebelumnya, caranya long term debt-nya kita kalikan dengan bunganya, yaitu sebesar 8%. Jadi untuk bunga dari alternatif kedua adalah 140 juta. Lalu next, kebutuhan dana ekspansi sebesar 750 juta akan dipenuhi melalui penerbitan 62.500 lembar saham istimewa Bombayahko, di mana harga pasar saham istimewa tersebut sebesar 12.000 per lembar, dan par sahamnya sama dengan par saham istimewa yang lama ya. Tapi dividen yield saham istimewa yang baru adalah 2%. Lebih rendah daripada dividen yield saham istimewa di alternatif pertama. Oke, berarti di sini langsung dikasih tahu, kita dapat 750 juta dari saham istimewanya, bisa langsung kita tulis, 750 juta. Lalu untuk preferred dividend ya, caranya sama. Lembar saham yang kita terbitin, yaitu 62.500, kita kalikan dengan parnya, di mana di sini dikatakan parnya sama dengan saham istimewa yang lama.
Berarti parnya adalah sebesar 10.000 per lembar. Lalu di sini dikatakan dividen yield-nya itu 2% lebih rendah daripada dividen yield saham istimewa di alternatif pertama. Di mana di alternatif pertama itu adalah 5% lebih tinggi dari dividen yield saham istimewa yang lama. Berarti cara carinya adalah dividen yield yang lama, 15%. Kita tambahkan dulu nih dengan dividen yield, kenaikan dividen yield dari alternatif pertama, yaitu 5%. Lalu jangan lupa kita kurangi, karena dia 2% lebih rendah, jadi kita kurangi 2%. Atau cara mudahnya, karena kita udah tahu dari alternatif pertama dividen yield-nya adalah 20%, itu bisa langsung kita kurangin aja ya, 20% kurang 2%. Jadi, untuk dividen yield alternatif kedua adalah sebesar 18%. Jadi, untuk preferred dividennya adalah sebesar 112.500.000. Oke, kita lanjut. Di mana sisa kebutuhan dana ekspansi akan dipenuhi oleh penerbitan saham biasa Bombayako. Berarti di sini caranya sama ya kayak sebelumnya. 3,5 miliar kita kurangi dengan long term debt-nya, kita kurangi dengan preferred stock-nya. Jadi dapat 1 miliar untuk pendanaan dari common stock-nya ya. Lalu untuk mencari common outstanding-nya, caranya sama seperti sebelumnya. Di mana common stock-nya, total common stock yang baru ini kita bagikan dengan nilai par-nya. Di mana di sini katakan par-nya itu sebesar 8.000 ya. Jadi outstanding common stock yang baru sebesar 125.000. Oke. Kita lanjut. Berikut ini merupakan tambahan informasi terkait kondisi ekonomi beserta probabilitas kemungkinan terjadinya dan perubahan yang mungkin terjadi di Bombayako. Di mana di sini ada 3 kondisi ekonomi, ada baik, normal, buruk, atau biasa kita sebut juga optimis, normal, dan pesimis. Lalu untuk probabilitasnya masing-masing ada 30%, 55%, dan 15%. Lalu untuk perubahannya, yang baik atau optimis, dikatakan unit terjual naik sebesar 35%. Berarti unit sold sebelumnya dari soal itu adalah 15.000. Kalau dikatakan naik sebesar 35%, berarti kita kalikan saja dengan 135%. Jadi unit sold dari optimis adalah 20.250. Lalu untuk harga jualnya naik sebesar 5%. Harga jual yang lama adalah sebesar 350.000. Kalau naik 5%, kita kalikan saja dengan 105% ya. Atau 1,05 sama saja. 105%. Jadi harga jualnya menjadi 367.500. Lalu untuk variabel cost-nya, dikatakan biaya variabelnya turun nih, sebesar 10%. Berarti dari variabel cost yang lama, yaitu 125%, turun sebesar 10%. Atau bisa dibilang sisa 90% dari variabel cost yang lama. Jadi kita kalikan dengan 90%. Jadi variabel cost yang baru ada 112.500. Lalu untuk fixed cost-nya, dikatakan di soal sebelumnya, yaitu setelah ekspansi diprediksi akan naik menjadi 875 juta per tahun. Berarti untuk semua kondisi keuangan sama ya, 875 juta. Lanjut ke normalnya. Di mana di sini dikatakan unit terjualnya tidak berubah, berarti masih sama dengan sebelumnya, yaitu 15.000 dengan yang lama maksudnya. Lalu dikatakan juga harga jual naiknya sebesar 8%. Berarti dari harga jual yang lama naik 8%, bisa langsung kita kalikan dengan 108%. Jadi kita dapat harga jual untuk normal ada 378.000. Lalu untuk biaya variabelnya naik sebesar 5%. Jadi dari biaya variabel yang lama naik 5%,
Berarti 125.000 dikali dengan 105% atau 1,05 ya. Jadi kita dapat variabel cost yang baru sebesar 131.250. Lalu untuk fixed cost-nya tetap ya, jadi 875 juta. Lalu kita ke kondisi ekonomi yang buruk atau pesimis. Di mana di sini dikatakan unit terjualnya akan turun sebesar 20% dari yang lama ya. Berarti dari yang lama, di mana 15.000 akan turun 20%, berarti akan menjadi 80% aja ya. Jadi unit sold-nya itu adalah 12.000 untuk pesimis. Lalu untuk harga jualnya tidak berubah, berarti sama dengan yang lama, sebesar 350.000. Lalu untuk variabel cost-nya, di mana di sini dikatakan variabel cost to sell ratio-nya menjadi sebesar 25%. Berarti bisa langsung kita kalikan karena itu adalah variabel cost to sell ratio-nya. Jadi kita kalikan harga jualnya atau selling price-nya dengan variabel cost-nya sebesar 25%. Jadi kita dapat variabel cost untuk yang pesimis adalah sebesar 87.500. Jadi untuk di sini, seperti yang kita hitung sebelumnya, interest kita yang lama itu adalah sebesar 110 juta. Lalu untuk preferred dividend-nya, yaitu sebesar 30 juta, seperti yang sudah kita hitung juga di sini. Dan untuk outstanding common stock-nya adalah 200.000, seperti yang ada di soal. Lalu untuk yang alternatif pertama. Jadi ketika alternatif pertama ini yang dipilih, interest-nya akan menjadi 110 juta ditambah dengan interest yang baru nih, yaitu 112 juta. Jadi kalau alternatif pertama yang dipilih, interest perusahaannya akan menjadi 220 juta. Lalu untuk preferred dividend-nya juga sama, karena yang lama 30 juta, lalu yang baru adalah 80 juta 500. Dan jadinya jika alternatif pertama yang dipilih akan menjadi 117 juta 500 untuk preferred dividend-nya. Lalu untuk outstanding common stock-nya yang lama ada 200.000, lalu yang baru ada 175.000. Jadi outstanding-nya akan menjadi 375.000 jika alternatif pertama yang akan dipilih. Lalu untuk alternatif kedua juga sama, interest yang lama kita tambahkan dengan interest baru untuk yang alternatif kedua ya. 140 juta, jadi 250 juta. Lalu untuk preferred dividend alternatif keduanya, kita juga tambahkan yang lama dengan preferred dividend alternatif kedua yang baru ini. Lalu jika alternatif kedua dipilih, preferred dividend-nya akan menjadi 142 juta 500. Dan untuk common stock-nya, common stock yang lama kita tambah dengan common stock dari alternatif kedua. Jadi jika alternatif kedua yang dipilih akan menjadi 325.000. Seperti itu. Oke. Jadi setelah ekspansi kita bisa langsung bikin nih. Sales sampai EPS-nya, seperti yang kita bikin juga sebelumnya. Cara dapat sales-nya itu adalah cara dapat sales alternatif pertama yang optimistik adalah 2 unit sold optimis, yaitu 20.250, kita kalikan dengan harga jualnya, 367.500. Lalu untuk total variable cost-nya, bisa langsung kita kalikan, yaitu yang 112.500, kita kalikan dengan unit sold-nya, 20.250. Lalu untuk
total fixed cost-nya tetap ya 875 juta. Lalu untuk yang normal dan pesimistik itu sama caranya. Jadi unit sold normal dikalikan dengan selling price normal. Lalu untuk variable cost-nya juga sama, yaitu unit sold normal dikalikan dengan variable cost normalnya. Untuk fixed cost-nya semuanya sama ya. Lalu untuk pesimistik, sales-nya itu kita dapat dari selling price dikali dengan unit sold-nya. Lalu untuk variabelnya, itu kita dapat dari variable cost pesimistik, kita kalikan dengan unit sold pesimistiknya juga. Lalu untuk fixed cost-nya semuanya sama ya. Untuk alternatif kedua juga sama untuk sales, total variable cost, dan total fixed cost-nya ya. Jadi EBIT-nya seperti yang sebelumnya, kita bisa langsung kurangin aja nih sales-nya, kita kurangin dengan total variable cost-nya dengan total fixed cost-nya. Ini semua sama ya caranya. Lalu untuk interest-nya nih. Interest-nya kita dapat dari interest yang udah kita hitung nih. Untuk alternatif pertama itu adalah sebesar 222 juta. Jadi untuk alternatif pertama semuanya kita tulis sebesar 222 juta. Lalu untuk alternatif kedua semuanya kita tulis sebesar 250 juta dari yang kita hitung sebelumnya. Lalu untuk teksnya, seperti yang dikatakan di soal, tarif pajaknya itu sebesar 25%. Jadi, earnings before tax-nya kita kalikan saja dengan 25%. Ini semua sama, kita kalikan dengan 25%. Lalu untuk EAT-nya, kita bisa kurangkan EBT-nya dengan teksnya. Lalu untuk preferred dividend-nya, yang alternatif pertama, kita dapat dari perhitungan preferred dividend kita yang sebelumnya. Yaitu alternatif pertama, preferred dividend-nya akan menjadi 117.500. Jadi untuk preferred dividend, semuanya adalah sebesar 117.500. Lalu untuk alternatif kedua, preferred dividend-nya kita hitung akan menjadi 142.500. Jadi untuk alternatif kedua, semua preferred dividend-nya akan menjadi 142.500. Lalu untuk EAFCS-nya bisa langsung kita kurangkan aja. EAT-nya dengan preferred dividend-nya. Semuanya sama ya. Lalu untuk outstanding common stock-nya. Outstanding common stock-nya yang alternatif pertama kita dapat tadi sebesar 375.000. Jadi untuk alternatif pertama semuanya adalah sebesar 375.000. Lalu untuk alternatif kedua kita dapat tadi adalah sebesar 325.000. Jadi untuk alternatif kedua semuanya adalah 325.000. Lalu untuk dapat EPS-nya bisa langsung kita bagi aja nih si EAFCS-nya. Kita bagi dengan outstanding common stock-nya. Semuanya sama caranya. Jadi kita dapat EPS alternatif pertama untuk optimistiknya sebesar 7.820,17. EPS normal alternatif pertama itu 4.895,17. EPS pesimistik alternatif 1 itu adalah sebesar 3.792,67. Lalu untuk EPS optimis alternatif kedua adalah 8.881,73. EPS normal alternatif kedua adalah sebesar 5.506,73. Lalu untuk alternatif kedua pesimisnya, EPS-nya itu sebesar 4.234,62. Lalu, kita juga, setelah kita melakukan perhitungan sel sampai EPS, sebelum dan setelah ekspansi yang udah kita lakukan sebelumnya, kita diminta nih, hitung expected EPS dan expected share value-nya.
dari alternatif sumber pendanaan 1 dan 2. Oke, jadi ini caranya. Untuk yang alternatif pertama, setiap IPS-nya kita kalikan dengan probabilitasnya. Di mana untuk probabilitas baik atau optimis adalah sebesar 30%, seperti di soal. Ini ya, 30%. Kita kalikan nih dengan IPS yang kita dapat dari alternatif pertama untuk yang optimisnya atau yang baiknya. Lalu kita tambah dengan probabilitas normal, yaitu 55%. Kita kalikan dengan IPS normalnya nih, 4.895,17. Lalu untuk pesimisnya atau buruknya, itu berarti sisanya atau sebesar 15%. Kita kalikan dengan IPS pesimisnya, yaitu 3.792,67. Jadi kita dapat expected IPS dari alternatif pertama sebesar 5.607,29. Lalu untuk alternatif kedua, caranya juga sama. Probabilitasnya 30%. Kita kalikan dengan optimis alternatif kedua. Lalu kita tambah dengan baik, dengan normal, 55%. Kita kalikan dengan normal alternatif kedua. Lalu kita tambah juga dengan probabilitas buruknya, yaitu 15%. Kita kalikan dengan IPS pesimis alternatif keduanya atau IPS buruk alternatif keduanya. Jadi kita dapat expected IPS dari alternatif kedua sebesar 6.328,41. Sekarang kita cari nilai expected share value-nya. Di mana itu cara carinya adalah expected IPS-nya kita bagi dengan tingkat pengembaliannya per alternatif ya, atau aku tulis return-nya ya. Jadi untuk yang alternatif pertama, itu expected IPS-nya 5.607,29, kita bagi dengan tingkat pengembalian atau return-nya, yaitu sebesar 10%. Ada di soal ya, jadi kita bagi dengan 10%. Jadi kita dapat expected share value-nya sebesar 56.072,92. Lalu untuk alternatif kedua juga sama, yaitu expected IPS-nya kita bagi dengan tingkat pengembalian dari alternatif kedua, yaitu sebesar 11%. Jadi kita bagi dengan 11%, jadi kita dapat expected share value-nya sebesar 57.531,03. Sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Semuanya masih jelas sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja ya, nggak apa-apa. Untuk memilih pendanaan manakah yang sebaiknya dipilih oleh Bank Bayahko agar dapat menghasilkan struktur modal yang paling optimal dan jelaskan alasannya. Seperti yang bisa kita lihat, di sini adalah expected IPS alternatif kedua itu lebih besar daripada expected IPS alternatif yang pertama. Lalu expected share value-nya juga lebih besar alternatif kedua. Jadinya pasti yang kita pilih adalah alternatif kedua ya. Karena dia punya expected IPS dan expected share value yang lebih besar. Lalu lanjut. Kita diminta untuk menghitung BEPN unit, BEPN rupiah, DOL, DFL, dan DTL-nya dari alternatif yang dipilih oleh Bank Bayako di poin 3. Berarti di sini kita hitung yang alternatif kedua ya, tapi kita diminta untuk kondisi ekonomi yang normal aja. Lalu di sini juga DOL, DFL, DTL-nya dibulatkan 2 angka di belakang koma ya. Jadi untuk normalnya itu BEPN unit rumusnya adalah
TFC-nya, total fixed cost-nya, bisa kita lihat dari yang normal, alternatif kedua, yaitu 875 juta. Kita bagi dengan selling price per unit dikurang dengan variable cost per unitnya, di mana selling price per unit untuk normal adalah 378.000, kita kurangkan dengan variable cost-nya 131.250. Jadi kita dapat BEP unit sebesar 3.546,1. Karena unit nggak bisa di koma-koma, jadi kita bulatin aja ya ke atas ya. Walaupun komanya di bawah 5, juga tetap kita bulatin ke atas. Jadi 3.547 unit. Oke, lanjut. Kita hitung BEP in rupiahnya, di mana rumusnya itu adalah BEP in unitnya, kita kali dengan selling price per unitnya. Jadi BEP per unitnya itu adalah 3.547, kita kalikan dengan selling price per unitnya. Berarti untuk normal itu adalah selling price-nya itu 378.000 ya. Jadi kita dapat BEP rupiahnya sebesar 1.340.766.000. Lalu untuk dolnya, rumusnya itu adalah sales kurang total variable cost ya, dibagi dengan EBIT-nya. Untuk yang alternatif kedua normal ya, di mana sales-nya itu adalah sebesar 5.670 juta. Kita kurangkan nih dengan variable cost-nya, lalu kita bagi dengan EBIT-nya, yaitu sebesar 2.826.250.000. Jadi kita dapat DOL sebesar 1,31. Lalu untuk DFL-nya, di mana rumusnya adalah EBIT per EBIT kurang interest kurang preferred dividend per satu mintex ya. Jadi bisa langsung kita ambil aja EBIT-nya. Lalu kita bagi dengan EBIT dikurang dengan interest-nya. Lalu dikurang dengan preferred dividend-nya. Jangan lupa ini jangan lupa di per satu mintex ya. Jadi satu mintex, teksnya itu 25% ya. Jadi kita dapat DFL-nya itu sebesar 1,18. Lalu untuk detailnya, caranya gampang, tinggal DOL kita kalikan dengan DFL-nya. Jadi kita dapat DTL sebesar 1,55. Seperti itu. Jadi untuk soal 3 ini udah selesai. Apakah ada yang mau ditanya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, aku lanjut ke capital budgeting tekniknya ya. Ini soal kedua yang banyak dipilih. Miracle Corp merupakan perusahaan asal Rusia yang memproduksi alat-alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus, rautan, spidol, dan sebagainya. Dan pada awal tahun 2021, permintaan atas pensil yang diproduksi oleh Miracle Corp sangat tinggi. Oleh karena itu, Pak Rahman selaku manajer produksi Miracle Corp berencana mengganti mesin produksi pensil yang lama dengan yang baru. Dan agar mampu memenuhi permintaan tersebut, berikut ini merupakan alternatif penawaran mesin produksi pensil yang salah satu alternatifnya dapat dipilih oleh Pak Rahman. Jadi di sini tugasnya adalah untuk membantu Pak Rahman memilih alternatif manakah yang harusnya dipilih oleh perusahaan, di mana pastinya akan menghasilkan return yang lebih cepat ya dan lebih besar. Oke, jadi kita di sini diminta
Yang pertama untuk hitung payback period, net present value, dan profitability index-nya untuk masing-masing alternatif. Jadi kita hitung dulu ya return-nya. Di mana alternatif pertama, mesin produksi pensil yang ditawarkan oleh Jaya Corp. Jadi mesinnya ditawarkan oleh Jaya Corp atau dijual oleh Jaya Corp dengan initial investment yang harus kita keluarin itu adalah 980 juta. Jadi bisa langsung kita tulis di sini. Initial investment untuk Jaya Corp sebesar 980 juta. Lalu untuk alternatif kedua, di mana mesinnya dijual oleh Rodo Corp, dengan initial investment yang harus dibayar adalah sebesar 1.150 juta. Jadi bisa langsung kita tulis untuk Rodo Corp itu adalah 1.150 juta. Seperti itu. Lalu perkiraan hasil produksi pensil yang dapat dihasilkan oleh dua alternatif mesin produksi ialah sebagai berikut. Ini seperti yang tercantum ya. Ini masih dalam lusin, berarti nanti kita harus ganti ke buah. Karena harga jualnya itu ya harga jualnya itu per buah. Di mana harga jualnya itu adalah 1.750 per buah. Dan dalam hal ini, cost of capital-nya Miracle Corp itu 15%. Jadi di sini kita bisa tahu kalau tahun 2021 hingga 8 tahun ke depan, Miracle Corp nggak ada rencana untuk naikin harganya nih. Berarti tetap 1.750. Berarti sini bisa kita tulis 1.750. Untuk bantu kita aja. Lalu untuk cash flow dari Jaya Corp-nya itu bisa kita dapat dari hasil produksinya dikalikan dengan harga jualnya. Jadi ibaratnya ini adalah besaran yang akan kita jual ke depannya. Jadi ada 14.500, kita kalikan dengan 12 karena satu lusin ada 12 buah, lalu kita kalikan dengan 1.750. Jadi cash flow yang pertama ada 34.500.000, lalu untuk yang 2022 sama aja, 16.000, kita kalikan dengan satu lusin 12 buah, kita kalikan dengan selling price-nya. Lalu untuk 2023, itu ada 13.000 lusin. Kita kalikan dengan 12. Kita kalikan dengan selling price-nya juga. Lalu untuk 2024, ada 15.000. Kita kalikan dengan 12 buah. Kita kalikan dengan selling price-nya. Lalu untuk tahun terakhir, ada 12.500 yang bisa dihasilkan. Kita kali dengan satu lusin 12 buah. Kita kalikan dengan selling price-nya. Jadi ini adalah cash flow yang akan kita dapat per tahunnya. Lalu untuk accumulated-nya, di mana tahun pertama karena baru, jadi belum ada perubahan ya dari cash flow tahun pertamanya. Lalu untuk tahun keduanya adalah cash flow tahun sebelumnya ditambah dengan cash flow tahun keduanya. Begitupun untuk seterusnya, untuk tahun 2023 berarti cash flow dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 640 juta kita tambah dengan cash flow tahun 2023. Lalu untuk 2024, 913 juta ini kita tambah dengan 315 juta. Lalu untuk yang tahun terakhir, 1.228 juta ini kita tambah dengan 262.500.000.
Oke, jadi di sini kita bisa tahu nih, karena di sini accumulated sebesar 913.500.000, berarti dan di tahun keempat itu udah lebih dari initial investment-nya, berarti antara tahun ketiga dan tahun keempat nih, itu akan terjadi payback period-nya. Jadi rumusnya itu adalah 3 tahun kita tambah dengan initial investment kita kurangin dengan cash flow tahun ketiganya, atau yang paling mendekati 980 juta ini. Lalu kita bagi dengan cash flow tahun berikutnya ya. Di sini typo. Yang akan membuat kita jadi mencapai 980 juta ini. Lalu jangan lupa kita kalikan dengan 12 bulan. Lalu berarti di sini 3 tahun kita kita tambah dengan initial investment dikurang dengan accumulated cash flow yang paling mendekati initial investment kita, lalu dibagi dengan cash flow tahun selanjutnya. Lalu jangan lupa dikali dengan 12 bulan ya. Jadi kita dapat 2,533. 2,53 berarti itu ada 3 tahun 2 bulan ditambah dengan 0,53 kita kali dengan 30 hari ya. Jadi kita dapat payback period untuk Jaya Corp-nya sebesar 3 tahun, 2 bulan, dan 16 hari. Lalu kita lanjut ke Robocorp-nya ya. Alternatif keduanya, Rodocorp. Caranya juga sama, untuk cash flow-nya kita kalikan aja nih. Hasil produksinya yaitu 17.000. Jangan lupa itu masih lusin, kita kali dengan 12, kita kalikan juga dengan selling price-nya. Karena masih sama, 1.750 ya, jadi kita kali 1.750. Lalu untuk tahun keduanya, itu ada 16.500, dikali dengan 12, dikali dengan selling price-nya. Lalu untuk tahun 2023, yaitu 15.500, kita kalikan dengan 12, jangan lupa kita kalikan dengan selling price-nya juga. Lalu untuk 2024 ada 13.000 lusin, kita kalikan dengan 12, kita kalikan dengan selling price-nya. Lalu untuk tahun terakhirnya ada 12.000, kita kalikan dengan 1 lusin 12 buah, kita kalikan dengan selling price-nya. Lalu untuk accumulated-nya juga tetap sama, di mana accumulated tahun pertama itu sama dengan cash flow tahun pertama ya, karena belum ada cash flow dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu untuk accumulated tahun kedua itu adalah cash flow dari tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan cash flow tahun ini. Lalu untuk 2023 adalah cash flow tahun-tahun sebelumnya, kita tambah juga dengan cash flow dari tahun ini. Begitu pula dengan tahun-tahun berikutnya. Gitu. Karena di sini Rodocorp kita perlu melakukan initial investment sebesar 1.150 juta, berarti bisa kita simpulkan payback periodnya adalah 3 tahun sekian. Karena
accumulated tahun ketiga ini yang paling mendekati initial investment kita, sedangkan tahun keempat sudah melebihi initial investment kita. Berarti bisa kita simpulkan itu adalah 3 tahun sekian. Jadi bisa kita cari dari tiga tahun ditambah dengan initial investment kita 1 miliar 150 juta ya. Kita kurangkan dengan accumulated kita, yaitu sebesar 1 miliar 29 juta ya. Lalu penyebutnya itu adalah cash flow dari tahun berikutnya, yaitu sebesar 273 juta. Jadi di sini ada 3 tahun ditambah dengan initial investment dikurang dengan accumulated yang paling mendekati, dibagi dengan cash flow dari tahun berikutnya. Lalu jangan lupa dikali dengan 12 bulan. Jadi kita dapat itu 5,32. Jadi bisa kita simpulkan kalau itu 3 tahun 5 bulan plus 32 kali 30 hari ya. Jadi kita dapat payback period untuk Rodocorp-nya yaitu sebesar 3 tahun, 5 bulan, dan 10 hari. Berarti kita lanjut setelah payback period-nya, kita hitung net present value-nya. Aku full screen aja. Ini yang pertama adalah Jaya Corp. Ini cash flow-nya itu kita dapat dari cash flow yang udah kita hitung sebelumnya ya, sama aja. 304 juta, 304 juta 500, 336 juta, 273 juta, 315 juta, dan 262 juta 500. Lalu untuk VIF-nya, karena kita mau cari present value-nya ya, yaitu di sini dikatakan cost of capital 15%. Jadi cara carinya itu adalah 1 sesuai rumus Hendertera ya, 1 dibagi 1 tambah 15% atau cost of capital-nya. Jangan lupa dipangkat dengan tahunnya, di mana ini 2021 berarti masih tahun pertama ya. Jadi pangkat 1. Lalu untuk tahun-tahun berikutnya sama aja, cuma kita ganti aja pangkatnya. Tahun kedua berarti jadi pangkat 2, tahun ketiga jadi pangkat 3, tahun keempat jadi pangkat 4, lalu tahun kelima jadi pangkat 5. Lalu untuk dapat present value of cash flow-nya, kita langsung kalikan aja nih. Si cash flow-nya dengan present VIF-nya ya. Untuk setiap tahun caranya sama, jadi cash flow-nya kita kali dengan PVF-nya. Oke, ini aku sorot ya. Oke. Jadi kita dapat total dari present value cash flow-nya itu adalah sebesar 1 miliar 8 juta 959.978. Lalu untuk mencari net present value-nya, total present value of cash flow-nya, kita kurangkan dengan initial investment-nya. Jadi untuk NPV atau untuk NPV dari Jaya Corp ini, itu adalah total present value cash flow-nya, kita kurangkan nih dengan initial investment dari Jaya Corp-nya, yaitu 980 juta ya. Jadi kita dapat NPV Jaya Corp sebesar 28.979.978. Lalu untuk Rodocorp sekarang. Di mana cash flow-nya ini juga diambil dari cash flow dari Rodocorp ya, yang udah kita hitung sebelumnya. Di mana tahun pertama ada 357 juta, lalu 346,5 juta, 325,5 juta, 273 juta, dan 252 juta. Lalu untuk PVF-nya, karena masih menggunakan cost of capital yang sama, yaitu 15%, berarti boleh kita ambil dari atas aja ya. Atau hasilnya masih sama juga nih, kayak yang di atas. Oke, jadi untuk present value of cash flow-nya itu sama aja.
di mana cash flow-nya dikali dengan PVF-nya. Untuk tahun-tahun berikutnya, caranya juga sama, yaitu cash flow kita kalikan dengan PVF-nya. Aku sorot ya. Jadi kita dapat nih, si total present value of cash flow-nya. Lalu NPV, seperti yang ditulis di rumus ini, adalah total present value of cash flow, kita kurangi nih dengan initial investment yang perlu kita keluarin untuk si Rodocorp, yaitu 1.150.000.000. Oke, di sini udah kelihatan ya, ini minus hasilnya, minus 82.162.730.